Tes 1, 2, 3. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai rumah ibadah Tuhan, Kak Christine mau kalian berdoa dulu di tempat duduknya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik adik-adik sekolah minggu, Kak Christine undang semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabar ini semua? Luar biasa. Fantastis, Allahku besar. Puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini sekolah minggu nomor 3. Semuanya bernyanyi dengan senyum. Karena ini Tuhan Yesus. Semuanya boleh tepuk tangan. Orang kita semua raja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Duduk adik-adik. Tidak ada lagi suara, kita akan memasuki minggu ini hukum Taurat yang ke-8. Hukum Taurat yang ke-8 akan dipimpin pertama sekali oleh Amang Sintua, lalu akan berdiri yang sudah hafal dari Horong 3 dan Horong 2. Hukum Taurat Allah yang ke-8 yaitu titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah,
Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Baik, sekarang semua Horon 2 dan Horon 3 berdiri. Horon 2 dan Horon 3 berdiri akan mengucapkan tinta ke-8 maksudnya. Kalau isinya Horon 1, mantap. Horon 1 semuanya sama-sama mengucapkan tinta ke-8, jangan engkau mencuri. Nanti maksudnya oleh kakak dan abang-abang. Boleh? Oke, 1, 2, 3, ya. Tinta ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau menjatuhkan usaha niaga sesama manusia untuk kepentingan. Kita harus membantu serta memeliharanya. Silakan duduk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa hukum Taurat Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 116. Horon 1 ikuti, 2, 3 keluarkan semangatnya. Ayo, Horon 3 ke depan. Kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, puji Tuhan, minggu ini adik-adik sekolah minggu penuh dengan kedisiplinan, banyak kemajuan karena sudah naik kelas ya. Puji Tuhan. Sekarang kita memasuki ayat bulanan, bulan 7. Terdapat dalam Filipi 4 ayat 19. Kak Kristin mau baca dulu, karena minggu lalu kita gabungan. Jadi Kak Kristin mau review kembali ayat hafalan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Ayo orang satu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Enak ya? Berarti Tuhan kasih apapun yang kita mau kalau itu sesuai dengan keperluan. Apa yang adik-adik mau? Mau jadi pintar, besar badannya, tinggi, bisa semua. Yuk, sekarang kakak mau mulai dari orang satu. Ya, orang satu ikutin kakak ya. Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3 ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bisa? Coba. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh, 1, 2, 3 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mantap. Sekarang semuanya berdiri, horong 2 dan horong 3. Berdiri. Pasti dah hafal ini. Horong 1 aja udah. Yuk serentak ya. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan dari adik-adik sekolah minggu. Yuk, Filipi 4 ayat 19, kompak ya. 1, 2, 3, ya. Belum, kurang serentak, kurang gitu. Ini harus semangat adik-adik. Ini bulan baru, semester yang baru, ya kan? Yuk, 1, 2, 3 ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Lipat tangan. Ya. Kita bersama-sama mengucapkan doa ayat Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, masih semangat? Berdiri. Ayo kita kembali memuji Tuhan dari buku ET Sekolah Minggu nomor 39. Ini harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh. Jangan ada yang coel-coel. Bernyanyi.
Kita bersama-sama mengucapkan dua pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kakak mau semuanya tenang. Silakan. Kita akan mendengarkan pengumuman atau warta. Relax, semuanya duduk pada tempatnya. Oke adik-adik, yang menjadi warta kita yang pertama, bagi yang paduan suara, kita latihan hari Jumat tetap jam 6 ya. Kayak semalam yang hari Jumat kemarin ya, cuma 7 orang ya. Di situ ada carry, jadi tidak ada alasan kalian tidak ada angkutan ya, minta tolong. Dan kami juga tahu bahwa kalian itu nggak bisa dilepas. Kenapa Inang bilang kayak gitu? Pulang dari paduan suara aja, lihat mau lari-lari. Kalau jatuh lihat kayak main. Siapa yang disalahkan orang tua? Guru sekolah minggu yang mendampingi. Jadi minta tolong buat kalian. Dia udah besar-besar ya. Dan sebentar lagi juga kalian mau dilepas. Dari paduan suara itu ada yang mau dilepas. Kamu tinggalkanlah pesan dan kesan yang bagus buat adik-adikmu ya. Dan yang kedua, setiap kita sekolah minggu absen tetap berjalan. Ini udah bulan 7 loh, 8, 9, 10, 11, 4 bulan lagi. Ini semua data-data sekolah minggu yang hadir mengikuti ibadah, semuanya ini udah harus kami laporkan ke BPH. Jadi jangan kalian main-main. Gak datang pun tetap juga kok dikasih souvenir. Oh enggak, maaf ya. Untuk tahun-tahun ini dan tahun berikutnya, itu perjuangan BPH dengan puluhan kita cukup agak-agak gimana ya, ada program. Jadi yang penilaian setiap ada kitab, setiap ada ayat bulanan, di minggu ke pertama sudah kita di gereja besar ya kan. Jadi di minggu berikutnya guru mulai yang tahu ya. Dan yang ketiga, buat adik-adik sekolah minggu yang mau atau yang peduli dengan guru-gurumu sehingga kamu mau membantu kami, kadang itu dengan menyusun kursi ya. Kami apresiasikan buat kalian, good job buat kami. Dan kami juga ada penilaian buat itu ya, dari sekolah minggu. Dan yang keempat, tolong bawa buku catatanmu, Alkitabmu terkhusus. Jangan pula kau nanti minta tanda tangan, karena Inang Salwa nggak pernah ganti checklist ya kan. Nggak pernah lagi saya melihat buku apa kalian itu, buku
ibadah. Mulai hari ini kami akan cek kembali, benar gak kalian mendengarkan firman, atau bisa kalian aplikasikan kepada hidup kami. Ya. Jadi untuk itu adik-adik, sebenarnya kami ini gimana ya? Kami gak mau marah dengan sama kalian. Terserah kalian, up to you. Ya, kami tidak mau lagi mengeluarkan energi kami. Diam, ayo, enggak, tidak lagi. Ya, kami bilanglah itu. Kalau kalian mau bagus, silakanlah kamu bagus di hadapan Tuhan. Kalau kalian mau gimana-gimana, itu terserah kamu juga. Ya, tapi yang jelas wadah kita di sini atau tempat ini adalah tempat kita memuji Tuhan. Bukan ngomong-ngomong, bukan kamu lari sana lari sini, bukan kamu colek temanmu, tetapi kamu fokus di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, boleh? Boleh adik-adik? Boleh? Oh ini pakar-pakar ilmuwan ini semua ya kan? Karena dia berarti diteliti dan dicerna juga kurasa ya kan? Omongan kita itu dipikir, terus agak-agak di apa ya? Gimana ya? Oh iya, aku mau berubah. Mungkin ya, tapi mudah-mudahan kita ini menjadi anak-anak yang mau diajari. Itu saja pengumumannya. Ada lagi tambahan? Oke, karena bulan ini sudah semester baru, besok semua rata-rata udah masuk sekolah. Kak Christine mau kalian dari orang 3 di luar dicatat siapa-siapa yang udah kelas 2 SMP. Kakak nggak mau nanti pada hari H sibuk Kak Christine. Yang mana nih adik-adik ini yang kelas 2? Minggu ini datang, minggu depan enggak. Minggu ini datang, minggu ini depan enggak. Jadi nanti orang tua yang marah-marah. Kenapa anakku nggak didata? Biar juga bisa disampaikan sama teman-temannya. Dari sekarang udah didata loh. Yang kelas 2 SMP yang mau dilepas. Orang 2 dan orang 1 pun boleh rolling pindah. Yang sudah seharusnya ganti korong. Kakak kasih tepuk tangan untuk kalian semua karena tidak ribut untuk minggu ini. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Luar biasa. Semakin kesini semakin mengerti ya, ibadah itu bukan untuk coel-coel, ganggu teman, uang jajan. Yang lebih penting adalah mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, dalam tempat posisi duduk kita bernyanyi dari buku SD Sekolah Minggu nomor 73. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buku SD Sekolah Minggu nomor 73. Dengan sungguh-sungguh bernyanyi. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Bahasa Batak. Main doa umenge hatabi Tuhan. Main doa umenge hatabi Tuhan. Marhua sohata tau haon-haon. Marhua sohata tau haon. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan sudah mempersatukan kami di tempat ini ya Bapa, untuk kami boleh bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Tuhan pengertian dan pendengaran yang baik. Kami sambut firman-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Semua buka Alkitab ya adik-adik. Buka Alkitabnya nak. Jangan malas-malas. Buka Alkitabnya. Membaca berganti-ganti, nanti Inang baca ayat 8, adik-adik ayat 9, kita membaca dengan sama-sama ya, dengan 1A 1B serentak ya adik-adik ya. Inang baca ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka pelaklah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Firman Tuhan buat kita hari ini yaitu menceritakan tentang bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan melawan bangsa Amalek. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di perjalanan yaitu di Rafidim, bangsa orang-orang Amalek mau melawan orang Israel, mereka mau memerangi. Pada saat itu Musa memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang untuk ikut berperang. Lalu Yosua mengumpulkan kawan-kawannya untuk dibawa berperang, dan Musa pergi ke bukit, ke puncak bukit untuk membawa tongkat Allah, ya, membawa tongkat Allah bersama Harun dan Hur. Pada saat itu Musa mengangkat tongkat ke atas seperti ini ya adik-adik. Ayo kita baca dulu ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Dia harus kuat menopang tongkat Allah yang dipegang supaya bangsa Israel tetap menang dalam pertempuran. Kalau adik-adik mengangkat beban, kuat nggak satu harian? Coba adik bayang-bayangkan. Ada tongkat, mungkin setengah hari nggak akan kuat ya, pegal pasti tangannya. Tetapi Harun dan Hur melihat itu, mereka punya inisiatif
mengambil batu. Bagaimana biar Musa bisa bertahan lama memegang tongkat itu? Diletakkanlah di bawah, jadi Musa bisa duduk sambil memegang tongkat. Mereka boleh biar tahan lebih lama. Kemudian Harun dan Hur berpikir, kalau dengan cara seperti ini pasti juga Musa tidak akan bisa bertahan lama sampai satu harian, karena berperang itu sampai 1 harian adik-adik. Jadi mereka menopang tangan Musa, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Berarti di sana ada kerjasama yang baik sampai matahari terbenam. Jadi mereka bisa memenangkan peperangan itu. Di bawah kepemimpinan Yosua mereka bisa menang. Jadi saat ini adik-adik, yang menjadi musuh kita apa itu adik-adik? Bukan lagi kita melawan perang, tetapi yang menjadi musuh kita adalah kemalasan. Siapa yang malas di sini pergi sekolah minggu? Hari ini datang, minggu depan nggak datang. Yang suka terlambat ya. Yang suka terlambat juga. Soalnya tiap minggu, hari ini agak ramai sampai ke belakang. Biasanya enggak juga. Masih banyak yang malas. Siapa di sini yang malas berdoa? Berdoa mau makan, udah dimakan dulu baru ingat berdoa. Ada nggak adik-adik? Masih sering kita seperti itu? Sering ya. Jadi kita harus berdoa dulu. Ketakutan. Siapa di sini yang sering takut? Takut di rumah, kalau nggak ada kawannya. Nggak tahu kalau Tuhan menjagai. Masih banyak adik-adik yang takut. Takut mati lampu. Karena kalian tidak sering berdoa, tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalian tidak tahu kalau Tuhan menjagai kalian. Kalian anak-anak sekolah minggu yang baik, pasti Tuhan jagai. Ya adik-adik, sering juga kalian mengandalkan kekuatan sendiri, tidak meminta pertolongan Tuhan. Mulai hari ini kalian harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kalian ya adik-adik. Terus kerjasama yang baik. Mau pulang baik itu di rumah, di lingkungan tempat tinggal, di sekolah maupun di sekolah minggu, harus kerjasama yang baik, harus ada hubungan yang baik, saling membantu. Di sekolah minggu nanti kalau mau pulang jangan langsung kabur ya, jangan langsung kabur. Dibantu guru-guru sekolah minggu menyusun kursi. Ya pasti banyak di sini memang anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin. Tiap minggu saya lihat selalu datang sekolah minggu. Tetapi masih banyak juga adik-adik di sini yang malas-malasan. Jadi pelajaran penting dari firman Tuhan hari ini yang mau kita ambil adalah satu, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita boleh saling membantu, saling menolong, tetap jaga komunikasi hubungan yang baik sesama temannya. Boleh adik-adik? Boleh? Boleh ya, terima kasih. Amin, kita berdoa. Jangan ada yang ketawa lagi di situ. Tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk kami tidak takut, tidak malas, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau menjagai kami.
Kami mau Tuhan Yesus untuk senantiasa mengendalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan kesehatan mereka, berkati Tuhan pendidikan mereka, berikan mereka Tuhan umur yang panjang. Jika ada ya Tuhan saat ini anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berilah ya Tuhan kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu, buat Angkang Sintua juga di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah didengar, jadilah anak yang mengandalkan Tuhan Yesus dan bekerja sama yang baik seperti Musa dan bangsanya, berperang melawan dengan bersama. Oke, sekarang angkat persembahannya ke atas, atau perlu dibantu sama Kak Krisi diangkat tangannya. Hei, orang tiga yang di belakang, angkat tangan, persembahannya tidak ada digerak ya. Tangan kanan, tangan manis. Tangan kanan, tangan manis. Tangan kanan, tangan manis. Sama-sama kita mengucapkan Lehono Kudo 1, 2, 3 ya. Lehono Kudo Peleaku Sudegata dan Margabus Audisi. Kita menyanyi dari buku ini sekolah minggu nomor 65 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita, bawa persembahan. Berapa? 1, 2, 4. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dan kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Terlebih duduk dulu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, duduk dulu. Jangan ada yang berlari. Orang dua, orang tiga duduk. Harus santai. Seperti orang tua kita buat. Iya, betul. Ya, ya. Duduk. Tidak ada yang mau dikejar. Duduk dulu. Santai saja. Ya. Sampai jumpa dari minggu yang akan datang. Horas. Hari Minggu, selamat hari Minggu semuanya. Pelan-pelan duduk dibantu. Selamat hari Minggu sayang. Selamat hari Minggu. Apa? Oke, Pak. Selamat hari Minggu. Mau adek ya? Saya mau adek. Silakan ke kanan, tolong. Ini adek.